Shalom. Kembali saya ingin menyampaikan pandangan saya terhadap tanggapan saudara saya, Kedar Nebayot, yang sudah masuk di video saya. Dan kurang lebih 3 hari terakhir, dia berupaya untuk bertanya tentang iman Kristen kepada saya. Mengapa tentang konsep Allah, mengapa kata Allah itu berada di dalam Bible. Setelah 3 hari kami berdiskusi panjang lebar, saya terus memberikan jawaban secara teologis dan juga Alkitabiah, dan juga kajian dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan lain-lain. Saya coba untuk memberikan pemahaman tentang tersebut. Lalu kemudian dia tidak lagi punya pertanyaan atau jawaban untuk menyanggah. Lalu dia berkata seperti ini. Yunus Mone, oke, terima kasih karena sudi menanggapi komen-komen saya. Saya kerap melihat Kristen Nusantara dengan percaya diri menggunakan nama Allah Tuhannya umat Islam ketika menyampaikan isi Bible kepada jemaat. Tanpa disadari, itu adalah satu penyakit yang sudah mendarah daging, dan tanpa disadari oleh umat Kristen telah menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia. Nah, garis bawahi, tanpa disadari telah menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia. Kalimat ini saya anggap adalah kalimat provokatif, tapi tidak masalah. Baik, saya akan, lalu dia melanjutkan, setiap kali masuk ke ruang komen menanyakan konsep Allah, kenapa ada dalam Bible. Baik pendeta ataupun siapapun memutar kepala dan memutar lidah mencari jawaban yang cocok untuk membenarkan penggunaan kata Allah. Tak ada jawaban yang dapat menjawab kenapa Allah ada dalam Bible. 100 orang Kristen ditanya, jawabannya ada 100 jawaban. Satu pun tidak sama katanya. Baik, saya akan memberikan tanggapan supaya tidak menjadi perdebatan liar dimanapun tentang kata Allah ini. Mari kita bahas pernyataan tersebut secara Alkitabiah, teologis, dan linguistik. Supaya jelas bahwa penggunaan kata Allah oleh umat Kristen bukanlah kesalahan, bukan juga penyesuaian kepada saudaraku Muslim, dan bahkan telah digunakan jauh sebelum munculnya agama Islam. Kajian linguistik dan sejarah bahasa. Asal usul kata Allah berasal dari bahasa Arab, dari bentuk kata al-ilah yang berarti sang Tuhan atau the God. Berasal dari 2 suku kata Arab, yaitu al yang berarti sang, ilah berarti Tuhan atau dewa. Maka al-ilah, Allah, melalui penyatuan fonetik berarti sang Tuhan yang esa. Catatan penting, akar kata i dalam bahasa Ibrani dan i dalam bahasa Aram atau Suryani memiliki akar kata Semitik yang sama dengan bahasa Arab. Jadi Elohim, kata Elohim dalam bahasa Ibrani, Allah dalam bahasa Aram atau Suryani, dan Allah dalam bahasa Arab. Semuanya satu rumpun dari akar kata Semitik yang berarti Tuhan. Maka penggunaan Allah sebelum Islam, penggunaan kata Allah sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir, sekitar abad ke-6 Masehi, bangsa Arab Kristen sudah menyembah Tuhan dengan sebutan Allah. Bukti sejarahnya adalah
prasasti Arab Kristen pada abad kelima Masehi di Zabab, Syria, dan al-Jimal di Yordania mencatat nama Allah sebagai sebutan bagi Tuhan Kristen. Terjemahan Alkitab Arab kuno, Peshitta Arabic, yang digunakan oleh Kristen Arab sebelum Islam menggunakan kata Allah untuk menerjemahkan Elohim dan Theos. Tokoh apologet Arab Kristen yang bernama Abdul al-Masih al-Kindi. Pada abad ke-9 memakai kata Allah untuk membicarakan Allah dalam kebagaimanaannya, Ini karena memang Allah adalah istilah teologis Arab untuk God. Jadi penggunaan kata Allah bukanlah pinjaman dari saudaraku Islam, melainkan bagian dari tradisi Semitik yang juga dimiliki oleh umat Kristen Timur Tengah sejak awal. Saudaraku, kajian Alkitabiah. Dalam Alkitab Ibrani, kata yang paling sering diterjemahkan Allah adalah Elohim. Untuk kata Allah adalah Elohim. Bentuk jamak yang dipakai tunggal untuk Allah Israel. Eloah, bentuk tunggal juga berarti Allah. Dalam bahasa Aram seperti dalam kitab Daniel dan kitab Ezra, Elah atau Allah. Bahasa Aram itu menggunakan kata Elah. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab, khususnya oleh Kristen Arab, kata-kata itu diterjemahkan menjadi Allah sebagaimana dalam tradisi Semitik pada umumnya. Contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam kitab bahasa Arab. Katakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqah Allahu, Khalaqah Allahu. Jadi kata Allah di sini menggantikan Elohim dari teks Ibrani. Ini konsisten dengan prinsip terjemahan bukan sinkritisme. Kita lihat kajian teologisnya. Allah yang disembah oleh umat Kristen dalam teologi dan Allah dalam teologi Islam. Umat Kristen menggunakan kata Allah sebagai istilah bahasa tetapi dengan isi teologi yang berbeda dari konsep ketuhanan saudaraku Muslim. Dalam kekristenan, Allah adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Yakni Bapa itu sumber segala sesuatu, Dia punya firman, firman itulah yang nuzul, yang turun, dikandung oleh Maria, dilahirkan, namanya Yesus, dilahirkan menjadi manusia. Tujuan firman menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan Roh Kudus. Ketiganya itu sehakikat ilahi di dalam kekekalan Allah. Bisa dibedakan mana Allah, yaitu sumber segala sesuatu, mana firman, yaitu Yesus, mana roh, itu hayatnya Allah. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena sehakikat ilahi di dalam kekekalan Allah. Maka di dalam agama Islam, Allah dipahami sebagai satu pribadi tunggal, tauhid mutlak, tanpa menjadi manusia atau menjadi relasi. Jadi kata sama, konsep berbeda. Kata Allah itu sama, tetapi konsepnya tetap berbeda. Ini mirip seperti kata God dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan oleh Kristen Yahudi atau bahkan filsuf ateistik. Tetapi maknanya bergantung pada konsep teologi masing-masing. Tidak ada larangan Alkitab memakai istilah tertentu. Alkitab tidak menetapkan satu nama bahasa.
tertentu untuk Tuhan. Tuhan menyatakan diri dengan berbagai nama sesuai konteks budaya dan bahasa. Ya. Jadi Elohim, El Ion, El Shaddai dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani, Theos dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Arab, dan Allah dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab disebut dengan kata Allah. Maka hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak terikat dengan bahasa tertentu. Ia adalah Tuhan segala bangsa. Mazmur 67 ayat 4 dan Kisah 17 ayat 26-27. Untuk itu, menanggapi klaim saudaraku bahwa yang menyatakan bahwa umat Kristen menyakiti hati umat Islam karena memakai nama Allah adalah klaim emosional, bukan linguistik atau teologis. Beberapa poin penjelasan yang bisa disampaikan secara sopan, dan maka saya akan sampaikan itu secara sopan kepada kita semua. Kata Allah bukan milik agama tertentu. Itu adalah kata bahasa Arab yang berarti Tuhan, digunakan oleh orang Yahudi, oleh umat Kristen, dan Arab pra-Islam. Ya. Umat Kristen di Arab menggunakan kata itu berabad-abad sebelum agama Islam muncul. Jadi bukan Kristen yang mengambil kata Islam, atau bukan Kristen yang mengambil kata itu dari saudaraku Muslim. Ya. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal selalu memakai istilah Tuhan sesuai bahasa setempat. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu menggunakan kata Allah. Telah menjadi terjemahan baku untuk kata God. Maka Kristen tidak menyamakan Allah dengan konsep Allah yang disembah oleh saudaraku Muslim, tetapi memakai istilah yang sama dalam konsep bahasa yang sama. Dengan demikian, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Secara linguistik, Allah berasal dari akar kata Semitik, satu rumpun dengan Eloah, dan Allah dipakai sebelum lahirnya agama Islam di abad ke-6 atau abad ke-7. Alkitab terjemahan Arab adalah Alkitab wajar memakai kata Allah untuk kata Elohim atau Theos. Teologi umat Kristen memakai Allah dengan makna Tritunggal, ya. Bukan konsep Islam. Histori Kristen Arab, misalnya Abdul Al-Masih Al-Kindi, ya, dia sudah memakai istilah itu jauh sebelum istilah Islam terbakukan. Jadi mari berdialog antar iman menggunakan kata yang sama tidak berarti menyamakan iman, tetapi menunjukkan penghormatan terhadap bahasa dan budaya lokal itu. Doa saya, saudaraku memahami dan kita berdampingan, ya. Kita sampaikan iman kita masing-masing dengan cara-cara yang normatif, cara-cara yang sopan, dan saling menghargai antar iman. Tuhan memberkati. Allah yubarik lakum.